akun media sosial milik Pak Ganjar pun seperti akun Twitternya, Pak Ganjar itu kerap kali merespon komentar netizen yang mengadukan berbagai persoalan di lapangan. Bahkan nih ada beberapa komentar dari netizen yang justru berdomisili di luar Jawa Tengah loh Sobat Yud. Tapi bukan Pak Ganjar nampaknya kalau tidak memberikan solusi. Ya, Pak Ganjar dengan sigap nih coba mengkoneksikan aduan masyarakat dari luar Jawa Tengah tersebut langsung ke kepala daerah terkait. Wah, beruntung banget pastinya ya netizen tersebut. Halo Sobat Yud, kembali lagi bersama saya di Asumsi Politik Gesmi. Nah Sobat Yud, pernah nggak punya pengalaman curhat sama teman atau sahabat kamu yang ternyata sahabat kamu ini berusaha untuk ngasih saran atau bahkan solusi yang konkret sampai nih akhirnya masalah kamu ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kalau kamu pernah punya pengalaman kayak begitu, berarti karakter teman atau sahabat kamu itu mirip seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama ini. Ya, Ganjar Pranowo, satu-satunya capres yang berambut putih itu ternyata memang punya metode treatment terbaik yang bisa ia lakukan untuk masyarakat yang mengadu pada dirinya. Baik di medsos maupun di setiap pertemuan, Pak Ganjar nih Sobat Yud dengan masyarakat secara langsung dirinya selalu berperan tak ubah layaknya teman curhat bagi warga yang berkesempatan untuk diskusi atau sekedar menyampaikan aspirasi dengannya. Nah, kalau Sobat Yud perhatikan, akun media sosial milik Pak Ganjar pun seperti akun Twitternya, Pak Ganjar itu kerap kali merespon komentar netizen yang mengadukan berbagai persoalan di lapangan. Bahkan nih ada beberapa komentar dari netizen yang justru berdomisili di luar Jawa Tengah loh Sobat Yud. Tapi bukan Pak Ganjar nampaknya kalau tidak memberikan solusi. Ya, Pak Ganjar dengan sigap nih coba mengkoneksikan aduan masyarakat dari luar Jawa Tengah tersebut langsung ke kepala daerah terkait. Wah, beruntung banget pastinya ya netizen tersebut. Nah, bisa langsung disalurkan aduannya kepada kepala daerah tempat di mana si netizen tersebut tinggal juga loh. Selain dari media sosial, ada pula nih beberapa momen kehangatan antara Pak Ganjar dengan masyarakat yang ditemuinya dan tak jarang warga dari luar Jawa Tengah yang secara kebetulan disambangi Pak Ganjar itu justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengadukan keluh kesahnya terkait persoalan yang tengah dihadapi. Lagi-lagi Sobat Yud, sebagai seorang gubernur rasa temen nih, Pak Ganjar tak segan-segan menghubungi kepala daerah terkait untuk bisa mendengar persoalan yang diadukan kepadanya. Dan hebatnya lagi nih Sobat Yud, hampir kebanyakan kepala daerah yang dihubungi Pak Ganjar baik lewat media sosial maupun video call WhatsApp gak pernah tuh ada yang protes atau komplain atau marah-marah karena merasa dilangkahi oleh Pak Ganjar. Nah, semua kepala daerah yang dihubungi Pak Ganjar justru menunjukkan sikap kooperatifnya. Bukankah ini pertanda baik yang menunjukkan kalau Pak Ganjar memang disegani oleh kepala daerah lain, meski itu di luar area kekuasaannya ya Sobat Yud. Pantas saja nih kalau Pak Jokowi pernah menyebut bahwa Pak Ganjar ini punya gaya komunikasi yang lebih luwes dibanding dirinya. Gak heran ya Sobat Yud. Tapi Sobat Yud, belakangan ini ternyata ada pihak yang mempermasalahkan tindakan dari Pak Ganjar ini loh. Ya biasalah, namanya juga politik, pasti ada aja yang gak suka sama apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Treatment yang dilakukan oleh Pak Ganjar kepada masyarakat ini adalah sebuah perlakuan yang kayaknya nih kita belum pernah lihat deh sebelumnya. Ya nggak sih Sobat Yud? Karena bisa dikatakan gak semua gubernur atau kepala daerah punya keberanian untuk berkolaborasi dengan kepala daerah lain. Ada sebagian yang merasa bahwa hal tersebut dianggap merendahkan dirinya sendiri di hadapan kepala daerah lain alias gengsi. Namun di lain tempat, ada juga yang beranggapan kalau tindakan tersebut hanyalah sebuah pencitraan saja dan terkesan ingin menjatuhkan harkat atau martabat kepala daerah terkait. Padahal ya Sobat Yud, apa yang dilakukan Pak Ganjar ini
Murni karena ya dirinya betul-betul sayang nih sama rakyat Indonesia. Beliau kepengen supaya setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, tentu pemerintah harus responsif dan solutif. Meski demikian, Pak Ganjar sendiri mengakui bahwa itu dirinya pun tidaklah sempurna. Maka itu ia berusaha agar ketika ada aduan yang secara kebetulan langsung sampai di telinganya, secepat mungkin ia bisa bereskan atau sambungkan dengan pihak terkait. Nah, contoh nyatanya nih Sobat Yud yang telah dilakukan Pak Ganjar sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah dengan membuat sebuah aplikasi berbasis digital yang diberi nama Lapor.Gub. Pak Ganjar menginisiasi aplikasi Lapor.Gub sebagai salah satu media yang up to date dalam menerima aduan dan permasalahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan sikap responsifnya ini nih, Pak Ganjar tentu saja membuat warga di luar Jawa Tengah justru ikut mengadukan persoalan yang tengah dihadapi di domisilinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal munculnya suara-suara sumbang terkait inisiatif Pak Ganjar dalam menerima dan mengkoneksikan aduan dari masyarakat kepada kepala daerah terkait. Ya, kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Ganjar ini adalah naluri seorang manusia yang ingin menolong sesamanya. Nah, mungkin Pak Ganjar memang tidaklah punya kekuasaan di luar Jawa Tengah. Tapi Sobat Yud, dia bisa bantu nih warga dengan menyalurkan aspirasinya langsung kepada kepala daerah terkait agar masalah dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Sekarang yang justru harus dipertanyakan adalah kenapa sih warga di luar Jawa Tengah bisa mengadu ke Pak Ganjar? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya Sobat Yud? Nah, kalau ada yang tahu coba tulis ya di kolom komentar. Baiklah Sobat Yud, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan episode Asumsi Politik Gesmi selanjutnya. Tentunya bersama saya Gesmi Sitanggang hanya di Yud TV. Begini, kalau Gesmi, begini.